فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد إخواني في الله حفظكم الله جميعا ورعاكم. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai hukum asal dari perintah di dalam syariat ini, bahwasanya al-asl fil amr yadullu 'alal wujub wal mubadarah bi fi'lihi fawran. Hukum asal daripada sebuah perintah ketika kita hukumi secara mutlak, secara globalnya menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut dan harus segera dilakukan secara langsung. Itu hukum asalnya. Apa maksudnya ya? Nah, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Nah, itu aslinya apa? Segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Dan menunjukkan bahwasanya salat itu wajib itu loh. Paham itu ya? Kaidah seperti itu perlu ya, nanti biar nanti enggak bingung kalau melihat sebuah lafaz ini salat itu wajib. Wajibnya dari mana? Karena ada lafaz aqimu fil amr wal asl fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal daripada fi'il amr, perintah itu adalah menunjukkan wajib perbuatan tersebut. Itu asalnya ya. Nah, barulah nanti di sana ada sesuatu yang mengeluarkan dari hukum asal tersebut. Illa idza kana hunaka syai'un. Nah, kecuali apabila di sana ada sesuatu barakallahu fikum yang memalingkan daripada hukum asal tersebut. Paham ya? Kalau di sana ada sesuatu yang memalingkan hukum asal, jadi hukumnya nanti tidak jadi wajib tapi bisa sunnah misalkan. Paham maksudnya ya? Nah, seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki 'inda kulli shalah." Kalau seandainya aku tidak membebankan, tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan siwakan itu setiap kali mau salat. Tapi ternyata setelah ditelusuri kan memberatkan setiap kali salat. Paham ya? Menunjukkan di situ bahwasanya apa? Karena adanya masyaqqah di sini, Rasulullah khawatir adanya masyaqqah, maka hukumnya di situ tidak sampai tingkatan wajib perintahnya, cuma sunnah. Sunnah. Paham itu ya? Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala halaman 65 atau 25. Nah, halaman 25 perhatikan bahwa itu wa qad yakhrujul amru 'anil wujub wal fawriyah li dalilin yaqtadi dzalik. Dan terkadang bisa jadi perintah itu keluar dari makna yang wajib wal fawriyah. Keluar dari makna yang wajib dan keluar dari makna dikerjakan secara langsung. Keluar dari itu. Dalam artian apa? Tidak wajib dan tidak dikerjakan secara langsung, boleh ditunda itu loh. Paham ya? Jadi keluar dari asal kan? Lidalilin, karena ada sebuah dalil atau bukti atau tanda yang tadi dalil yang mengharuskan hal tersebut. Fa yakhruju 'anil wujub ila ma'anin minha. Maka perintah itu keluar dari makna wajib kepada makna-makna yang lain. Minha di antaranya an-nadbu, mandub, mustahab, sunnah, artinya sama itu ya. Nah, berarti semula wajib menjadi apa ternyata maknanya? Sunnah. Lafaznya perintah juga lafaznya nanti. Cuman diketahui dengan qarinah itu loh. Adanya qarinah itulah yang menunjukkan bahwasanya itu perintahnya menunjukkan apa? Tidak wajib misalkan. Ka qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashhidu idza tabayatum. Dan carilah saksi yang bisa menyaksikan idza tabayatum, apabila kalian saling melakukan transaksi jual beli. Ada yang menyaksikan itu loh. Apa maksudnya ya? Nah, ini hukum asalnya kalau kita telusuri dilihat dari lafaznya amr enggak? Amr. Padahal al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asalnya namanya perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Tapi ternyata di sana ada apa? Ada yang namanya sharif. Sharif itu faktor yang memalingkan dari perkara yang wajib menjadi makna lain. Apa itu? Fal amru bil ishhad 'ala tabayu' lin nadbi. Perintah untuk mencari saksi terhadap transaksi jual beli itu lin nadb. Perintahnya apa? Lin nadb, untuk perkara sunnah. Dalam artian apa? Perintahnya itu untuk sunnah, bukan wajib. Paham belum? Bidalilin, dengan dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara farasan min a'rabiyyin wa lam yashhad. Apa itu ya?
Nah, dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW itu membeli, suatu ketika membeli, farasan yaitu kuda min Arabiyyan dari seorang Badui dalam keadaan Rasulullah tidak mencari saksi. Apa maksudnya itu ya? Barakallahu fikum itu. Walam yushhid Rasulullah tidak mencari saksi di situ. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini dalil yang menunjukkan bahwasannya perintah untuk mencari saksi, yang menyaksikan transaksi jual beli itu perintahnya wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau seandainya tidak ada saksi, kemudian dalam artian jual belinya sah, kemudian ada ijab qabul dan juga saling meridhoi, sudah selesai, walaupun nggak ada saksinya. Paham ya? Cuman kalau ada saksinya lebih bagus lagi gitu istilahnya gitu. Sehingga terkadang perintah itu apa? Al-amr lil wujub wal amr lil mustahab atau wal amr lil istihbab. Itu kadang kita jumpai kan? Al-amru lil istihbab berarti sunnah. Al-amr lil wujub berarti wajib. Paham salahnya? Nah, berikutnya. Yang kedua, al-ibahah. Perintah tapi ternyata bukan menunjukkan sunnah, bukan pula menunjukkan wajib, tapi lafaznya perintah. Tapi ingat perintah yang mana ini? Maknanya adalah yang kedua adalah ibahah. Perintah yang sifatnya pembolehan. Boleh dikerjakan, boleh tidak juga. Paham ya? Kalau yang pertama tadi apa? Perintah yang sifatnya apa maknanya? Sunnah atau mandub atau mustahab. Nah, sekarang perintah yang kedua ini apa? Lafaznya perintah tapi maknanya tidak wajib, tidak sunnah juga, tapi maknanya ibahah, pembolehan. Kapan itu? Perhatikan. Wa aktsaru ma yaqa'u dzalik. Dan perintah yang maknanya ibahah ini kebanyakannya terjadi idza warada ba'dal hadr. Nah, apabila datang setelah larangan. Hadr itu larangan. Jadi perintahnya itu datang setelah larangan itu loh. Ada larangan baru diperintahkan itu. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan perintahnya itu wajib atau sunnah atau boleh. Boleh. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Buraidah itu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Perintah itu fazuruha. Perintah. Apakah wajib ziarah kubur? Apakah disunahkan juga? Enggak, perkaranya apa? Al-amr wasi'. Mau ziarah silakan, tidak masalah. Datang setelah larangan tadi. Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha. Sekarang ziarahilah. Paham ya? Nah, apa maksudnya ini ya? Contoh lain di sini, perhatikan. Jadi yang pertama tadi apa? Kebanyakannya perintah itu maknanya adalah pembolehan, itu manakala jatuh setelah apa? Larangan. Yang kedua, au jawaban lima yatawahham annahu mahdzur, atau jatuh sebagai jawaban terhadap perkara yang memberikan kesan bahwasannya perkara itu dilarang. Mahdzur dilarang maksudnya ya. Jadi ada perkara yang terkesan bahwasanya perkara tersebut dilarang itu loh. Akhirnya dijawab itu enggak dilarang. If'al wala haraj. Misalkan seperti itu. Kerjakanlah kamu tidak berdosa. Nah, itu hukumnya wajib atau sunnah atau boleh? Boleh. Paham ya? Kan orang takut-takut mau ngerjakan takut. Akhirnya ada lafaz if'al wala haraj. If'al wala haraj. Kerjakanlah tidak apa-apa. Ini hukumnya enggak wajib, enggak sunnah juga. Silahkan gitu maksudnya. Mau ngerjakan silahkan, enggak masalah gitu loh. Paham maksudnya ya? Ibahah. Nah, contohnya kita lihat contohnya sekarang. Jadi terkadang perintah itu maknanya apa tadi maknanya? Sunnah sebagaimana kita lewati, terkadang maknanya menunjukkan ibahah, pembolehan. Tapi untuk pembolehannya ada dua bentuk. Bentuk pertama apabila jatuh setelah larangan. Perintah kok jatuh setelah larangan maknanya apa? Ibahah. Perintah kok barakallahu fikum jatuh sebagai jawaban perkara yang besar, perkara yang apa? Yang terkesan bahwasanya itu adalah larangan sebagai jawabannya. Jawaban terhadap sebuah perkara yang terkesan itu adalah larangan. Terkesannya maksudnya itu jangan-jangan larangan. Ternyata ada jawaban apa? If'al wala haraj misalkan. Kerjakanlah enggak masalah. Berarti apa itu hukumnya? Tidak wajib, tidak sunnah tapi boleh. Ya, kita lihat sini. Misaluhu ba'dal hadr. Nah, sekarang contohnya perintah yang jatuh setelah larangan. Perhatikan ya, perintah yang jatuh setelah larangan. Qaulu ta'ala wa idza halaltum fastadu. Nah, apabila kalian telah tahallul, selesai amalan atau ritual manasik haji, maka fastadu, maka berburulah kalian. Karena semula ketika dia dalam keadaan lagi ihram enggak boleh berburu. Paham ya? Paham belum ini? Nah, ucapan fastadu amr enggak itu? Amr, tapi
perintah tersebut muncul setelah larangan. Mana larangan? Kita lihat di sini. Fal amru bil istiyad, perintah untuk berburu di sini lil ibahah, boleh-boleh saja. Mau berburu silakan, tidak masalah. Kenapa? Liwuqu'ihi ba'dal hadr. Dikarenakan jatuhnya perintah tersebut setelah larangan. Al-mustafad. Nah, al-mustafadi yang diambil faedah min qouli ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, ghaira muhillis sayyidi wa antum hurumun. Nah, tidak dihalalkan untuk berburu dalam keadaan kalian apa? Ihram. Paham belum ini? Ini kan larangan berarti kan? Tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan untuk berburu wa antum hurumun, dalam keadaan kalian apa? Dalam keadaan kalian ihram. Ternyata setelah larangan ada perintah. Wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian telah apa? Nah, telah selesai amalan tadi dan telah tahallul, sudah selesai amalan ritual atau manasik hajinya tadi itu, kalian sudah enggak ihram lagi, fastadu, maka berburulah. Perintahnya wajib enggak nih? Sunnah enggak? Enggak juga, ibahah. Boleh-boleh saja. Apa maksudnya itu? Karena apa? Karena perintahnya jatuh setelah larangan. Paham? Perintahnya jatuh setelah larangan. Nah, seperti itu. Jadi kalau perintah jatuh setelah larangan itu seperti itu. Yang kedua, misaluhu jawaban lima yatawahham annahu mahdhur. Yang kedua sekarang ada perintah yang datang sebagai jawaban terhadap perkara yang terkesankan perkara tersebut dilarang. Jadi orang menyangka khawatirnya terlarang. Oh, jangan-jangan dilarang. Terkesan dilarang itu loh. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam if'al wala haraj. Seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah wala haraj, tidak mengapa. Tidak berdosa. Apa itu ya? Ini kan sekarang, nah ini kan sebagai jawaban. Jawaban terhadap apa? Fi jawabi man sa'aluhu fi hajjil wada' an taqdimil af'alil hajj allati tuf'al yaumal 'id ba'daha 'ala ba'din. Sebagai jawaban terhadap orang yang waktu itu bertanya kepada Rasulullah tentang haji wada'. Nah, tentang apa? Ketika haji wada', haji perpisahan itu an taqdimil af'alil hajj, yaitu tentang mendahulukan sebagian perbuatan-perbuatan atau ritual-ritual amalan haji allati tuf'al, yang dikerjakan yaumul 'id, yang dikerjakan di hari raya Id. Ba'daha 'ala ba'd, sebagian perbuatan tersebut atas sebagian yang lainnya. Jadi enggak urut itu, ada yang didahulukan dan semisalnya. Apa kata Rasulullah? If'al wala haraj. Kerjakanlah dan kamu tidak berdosa. Atau kerjakanlah tidak mengapa. Nah, ini mubah atau enggak? Mubah. Paham ya? Karena nah, barakallahu fikum, sebagai jawaban terhadap perkara yang terkesan itu dilarang. Ternyata enggak dilarang gitu loh. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu berarti makna yang kedua. Terkadang ternyata perintah itu maknanya ada yang sifatnya pembolehan. Sifatnya pembolehan. Misalkan ada, nah barakallahu fikum hafizakumullah, nah nanti kalau pas lagi ada taklim jangan makan-makan. Larangan ini. Setelah itu makanlah silakan. Wajib enggak makannya? Enggak wajib. Sunnah enggak? Nah, silakan makan, silakan, enggak masalah gitu loh. Karena jatuh perintahnya setelah larangan. Paham itu maksudnya ya? Ayo. Misalkan la taqulu ya ikhwah. Nah, la taqulu fi asna'i ta'lim misalkan. Kalian jangan makan-makan ketika lagi ta'lim. Nah, fa idzan taha min at-ta'lim fakulu. Apabila setelah apa? Fa idza intahaitu min at-ta'lim fakulu. Apabila kalian sudah selesai ta'lim, makanlah. Perintahnya jatuh setelah apa? Larangan tadi. Berarti maknanya apa? Ibahah, pembolehan. Paham soalnya ya? Ya, na'am barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kemudian ada orang yang datang, ada rumput, banyak sekali rumputnya itu, rumputnya banyak sekali rumputnya. Dia ragu-ragu nih, jangan-jangan rumput ini boleh enggak diambil. Dia khawatir dilarang itu loh. Nah, kemudian dia ngomong, kalau mau ambil aja. Enggak masalah kalau ambil aja. Nah, kita wajib ngambil sunnah atau bagaimana? Boleh-boleh saja. Paham ya? Karena khawatirnya terkesan dilarang itu loh, karena rumputnya bagus, hijau gitu kan. Kita dekat-dekat, dalam artian kita lewat itu, jangan-jangan nanti kalau diambil dilarang. Karena rumput bukan rumput dalam artian bukan padi ya, rumput biasa gitu loh, teman, hijau gitu loh. Ya, ini terkesan apa? Terkesan kalau seandainya kita istilahnya mau langsung mengambil rumputnya dilarang itu. Ternyata orang yang punya rumput bilang, ambil aja semuanya, enggak usah ragu-ragu misalkan. Berarti apa kita wajib ngambil atau boleh-boleh saja? Boleh, mau ngambil silakan, enggak masalah itu. Seperti itu. Itu contoh secara mudahnya seperti itu. Nah, berikutnya at-tahdid. Tahdid itu adalah ancaman. Paham ya? Sebagai ancaman. Perintah ternyata ancaman juga ada gitu loh.
Jadi perintah itu hukum asalnya apa tadi? Wajib dan harus segera ditunaikan tanpa ditunda-tunda. Itu hukum asalnya kan? Tapi ternyata keluar dari hukum asal itu apa? Bisa menjadi perintah itu maknanya sunnah. Ada perintah yang maknanya pembolehan, ada perintah yang bentuknya apa? Tahdid, ancaman, bayangkan. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Ini perintah yang ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. I'malu, berbuatlah kalian sesuka kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, ini perintahnya itu bagaimana perintahnya? Wajib, sunnah, atau boleh, atau ancaman ini? Ancaman, karena kalian berbuat sesuatu yang pun Allah Ta'ala tahu itu loh. Kalian berbuat onar, berbuat kejahatan, Allah Ta'ala tahu. Ewa. Atau contoh yang lain. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Perhatian ini. Maka barang siapa yang ingin berkehendak, berimanlah. Dan yang ingin tidak beriman, falyakfur, maka hendaknya dia kufur. Lamnya lamul amr enggak ini? Lamul amr, tapi perintah untuk kufur. Paham ya? Perintah untuk sesuai kehendak dia mau beriman atau enggak, mau kufur atau enggak, ini perintahnya wajib atau sunnah atau pembolehan atau ancaman? Ancaman, karena setelah disiapkan, inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Ya, sesungguhnya kami telah mempersiapkan untuk orang-orang zalim neraka. Apa maksudnya ini ya? Nah, fa dzikru al-wa'id ba'dal amr al-madhkur dalilun ala annahu litahdid. Ini peran sisi pendalilannya. Penyebutan ancaman setelah perintah itu yang menunjukkan apa? Penyebutan ancaman setelah perintah disebutkan ini dalil yang menunjukkan bahwasannya perintah tersebut adalah tahdid, ancaman. Paham ya? Nah, ya, penyebutan barakallahu fikum ancaman dan sebuah balasan. Nah, barakallahu fikum setelah perintah disebutkan itu adalah dalil menunjukkan bahwasanya perintah tersebut tahdid, ancaman. Paham belum ini? Nah, karena lafaznya itu kan i'malu masyi'tum, ternyata apa? Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya. Nah, barakallahu fikum itu. Ayo, Pak. Kemudian yang kedua, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jika dia mau beriman, silakan beriman, dan jika dia mau silakan kufur. Ini apakah bebas gitu? Mau beriman silakan, enggak masalah, atau ancaman seperti ini? Ancaman, karena setelahnya disiapkan apa? Balasan itu. Paham ya? Nah, disiapkan balasan. Inna a'dadna lidh-dhalimina nara. Sesungguhnya kami telah siapkan bagi orang zalim itu neraka. Mohon salah ya? Itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya tiga perkara ini keluar dari hukum asal. Hukum asal perintahnya dulu al-wujub. Illa idza kana hunaka dalilun alladhi yasrif an asl. Paham ya? Kecuali kalau sana ada dalil yang menunjukkan apa? Memalingkan dari asal. Illa idza kana hunaka sarif, itu juga bisa. Kecuali kalau sana ada penghalang atau faktor yang menghalangi untuk dimaknakan wajib, maka maknanya bisa berubah. Terkadang maknanya istihbab, sunnah, terkadang perintah itu maknanya ibahah, pembolehan, terkadang tahdid, ancaman dari itu. Paham soalnya? Nah, yang paling inti untuk mengetahui makna seperti ini apa? Kaidahnya tadi. Pembolehan manakala jatuh setelah apa? Larangan. Atau jatuh sebagai jawaban perkara yang tersamarkan tersamarkan bahwasanya itu perbuatan itu dilarang. Maka hukumnya apa? Mubah. Mau ngerjakan silakan, tidak masalah. Paham itu ya? Kemudian barakallahu fikum, kapan sebuah perintah itu maknanya tahdid? Apabila ada ancaman di balik itu. Dalam artian apabila ada balasan yang barakallahu fikum yang jatuh setelah perintah tersebut. Paham soal itu ya? Gitu. Fadhikrul wa'id ba'dal amr madhkur yadillu ala annahu tahdid. Maka menyebutkan hukuman, balasan yang setimpal setelah perintah yang disebutkan itu menunjukkan bahwasanya itu adalah untuk ancaman perintahnya. Paham soalnya itu salah ya? Berikutnya, wa yakhrujul amru 'anil fawriyah ila tarahi. Terkadang perintah kan kaidahnya yang pertama tadi apa? Al aslu fil amr yadullu 'al wujub wal mubadarah bi fi'lihi fawran. Itu enggak? Berarti ada dua potongan kan? Potong pertama, perintah itu hukum asalnya wajib dikerjakan. Yang kedua, bersegera, tidak ditunda-tunda untuk mengerjakannya. Nah, terkadang ada perintah yang boleh ditunda itu loh. Keluar dari ucapan fauriyah, perhatikan, wa yakhrujul amru. Dan terkadang perintah itu keluar anil fauriyah, keluar dari
fauriyah, keluar dari apa? Dikerjakan secara langsung. Fauriyah itu dikerjakan secara langsung bila muhlah tanpa tenggang waktu. Ila tarahi, kepada tarahi. Tarahi itu maksudnya apa? 6 waktu luang. Tarahi itu waktu luang atau boleh ditunda gitu. Apa maksudnya ya? Nah, jadi aslinya perintah itu dikerjakan secara langsung, tidak ditunda-tunda, tapi ternyata apa? Terkadang bisa keluar dari apa? Keluar dari asal tersebut kembali kepada at-tarahi ini. Boleh ditunda itu istilahnya. Paham ya? Sampai waktu luang. Contohnya, misaluhu qada' Ramadan. Seperti contohnya menggantikan puasa Ramadan. Fa innahu ma'murun bihi. Menggantikan puasa Ramadan ma'mur enggak? Ma'mur diperintahkan. Nan kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Dulu kita diperintahkan untuk menggantikan puasa. Tapi tidak diperintahkan untuk menggantikan apa? Untuk mengqadha salat. Nah, menunjukkan bahwasanya diperintahkan. Cuma perintah ini apakah harus setelah selesai Ramadan, Idul Fitri, 2 Syawal selesai langsung mengerjakan itu atau boleh ditunda, itu loh maksudnya itu. Apa belum maksudnya? Boleh ditunda sampai Sya'ban nanti boleh ataukah tidak gitu. Boleh ditunda sampai Sya'ban ataukah tidak? Kita lihat di sini. Misal contohnya qada'ur Ramadan, menggantikan puasa Ramadan. Fa innahu ma'murun bihi. Karena sesungguhnya menggantikan puasa Ramadan itu perkara yang diperintahkan. Lakin akan tetapi dalal dalilu, telah datang dalil yang menunjukkan ala annahu litarahi, bahwasanya perintah untuk qada tersebut tarahi. Tarahi itu apa maksudnya? Boleh ditunda, boleh diundur, boleh dilakukan di waktu luang. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum, boleh dilakukan di waktu luang, tidak harus segera dilakukan, itu maksudnya itu. Paham ya? Karena tarahi itu lawan dari fauriyah tadi. Kalau fauriyah kan langsung dikerjakan secara langsung. Nah, ini boleh dikerjakan tidak secara langsung. Paham itu maksudnya ya? Misalkan sekarang kita puasa Ramadan ini punya hutang 5 hari. Setelah puasa Ramadan selesai, puasa Syawal ya kan? Nah, apakah harus setelah Syawal itu langsung dikerjakan itu atau boleh tunda? Boleh tunda, intinya dikerjakan dulu. Nah, kita lihat sini. Nah, fa'an Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ummul mukminin. Nah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya siapa Aisyah ini? Anaknya siapa Aisyah? Aisyah anaknya siapa? Siapa? Yang keras Pak. Aisyah ummul mukminin istrinya Rasulullah, anaknya siapa? Abu Bakar Siddiq. Aisyah ummul mukminin, anaknya Abu Bakar Siddiq. Nah, barakallahu fikum. As-Siddiqah bintu Siddiq, kan itu julukannya. As-Siddiqah bintu Siddiq julukannya. Aisyah ummul mukminin ini adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah. Berarti ya, istri Rasulullah yang paling beliau cintai. Dinikahi dalam keadaan masih gadis. Yang lainnya dinikahi dalam keadaan masih janda. Tapi walaupun demikian tidak diberikan keturunan. Paham ya? Nah, itu sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau. Namun beliau adalah termasuk apa? Afdalu an-nisa, sebaik-baik wanita, terutama dalam masalah ilmu. Barakallahu fikum. Nah, Aisyah ini putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. As-Siddiqah bintu Siddiq julukannya. Nah, beliau berkata, "Kana yakunu 'alayya shaum." Waktu itu aku punya hutang puasa min Ramadan, dari puasa Ramadan. Faman astati', kemudian aku tidak mampu an aqdiyah, tidak mampu untuk menggantikan puasa Ramadan tersebut illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan yang terakhir sebelum masuk bulan apa? Ramadan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga ditunda nih kan berarti. Nah, wadzalika, yang demikian itu kenapa kok tidak mampu? Sebabnya apa? Lima kani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian ada urusan dan keperluan. Sibuk itu istilahnya, paham ya? Nah, ini diperbolehkan. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau lagi safar, boleh tidak puasa dan menggantikan di hari-hari yang lain. Nah, berarti perintah untuk menggantikan ini fauriyah atau tarahi? Tarahi, boleh ditunda. Paham ya? Karena kalau kita telusurin perintah aslinya segera, tapi ini fauriyah. Ini apa? Tarahi di sini. Tidak fauriyah, karena keluar dari asal. Boleh? Boleh. Dia safar enggak sakit, enggak puasa enggak masalah. Bahkan kalau seandainya dia puasa dan dia tidak kuat, justru malah tidak bagus. Laisa minal birri as-siyamu fi safar.
Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar, tapi bagi yang tidak kuat. Tapi bagi orang yang tegar, kuat, mentalnya kuat, kemudian fisiknya juga kuat, puasa lebih bagus gitu. Karena apa? Karena enggak punya utang gitu. Tapi kalau seandainya dia, wah enggak kuat, orangnya lemas. Kalau safar puasa itu lemas. Dia sengaja enggak puasa, dapat rukhsah. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin. Safar ini enggak harus sakit. Sehat pun enggak masalah, tapi kuat enggak dulu puasanya itu. Kalau puasa dia enggak kuat, kok malah puasa nekat gitu. Bagus enggak? Enggak bagus. Laisa minal birri asyamu fi safari. Ya kalau dia utang ya. Kalau dia utang, kalau enggak utang ya enggak qada. Paham belum? Emang enggak harus safar, enggak harus sakit. Kalau dia misalkan enggak safar, enggak sakit juga, kemudian dia enggak puasa karena mungkin barakallahu fikum hafizakumullah, mungkin ada halangan itu misalnya haid atau nifas misalkan ya, menggantikan juga nanti. Apa maksudnya ya? Nah, walaupun dia tidak safar tadi. Yang jelas apa yang jelas? Rukhsah ketika safar dan sakit tadi. Rukhsah itu maksudnya rukhsah dia boleh tidak puasa waktu itu, tapi nanti menggantikan di hari-hari yang lain. Masih ada sekali lagi? Ya, nah, barakallahu fikum. Berikutnya, walau kana ta'khiru muharraman, kalau seandainya mengakhirkan mengqadha puasa itu adalah haram, diharamkan, ma uqirrat alaihi Aisyah radhiyallahu anha. Niscaya tidak diperbolehkan hal ini, barakallahu fikum, atau tidak ditetapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Niscaya perkara ini tidak ditetapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan seperti ini karena diperbolehkan waktu itu loh. Menunjukkan bahwasanya untuk mengqadha puasa Ramadan boleh ditunda, diakhirkan sampai Sya'ban pun tidak masalah. Mungkin ada keperluan, ada sesuatu, tapi semakin segera dikerjakan semakin bagus. Dikhawatirkan apa? Lupa. Karena manusia itu lupa. Itu ketika tidak ada pekerjaan yang lain. Tapi kalau seandainya ada pekerjaan sibuk itu misalnya boleh diakhirkan sampai Sya'ban. Seperti itu, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu, barakallahu fikum hafizakumullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.